Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di channelnya Pak Eko Rantau. Ini Pak Eko nih rencananya mau nyangkul, tapi gali cacing dulu, mau mancing di belakang lahan. Ini kami berdua lagi gali cacing. Cari umpan dulu. Cari umpan dulu, kata Pak Eko. Baru nanti pasang. Pancing dipasang, kita menyangkul sudah kan sambil Iya, nunggu. Banyak ya cacingnya ya? Enggak banyak tapi ya ada lah. Kan lumayan kalau dapat ikan gabus, apalagi kan biasa tuh kalau kita kerja di sini tuh ada aja suara ikan gabus ceplung ceplong ceplung ceplong ceplung, nggak minta dipancing itu loh kita mau mancingnya tuh. Kalau saya mancing, saya pakai umpannya kepiting. Karena kalau cacing terus terang aku juga geli aku. Kurang di sini ya. Kurang cacing. Tuh banyaknya. Banyak sayang. Tuh besar-besar lagi. Yo, Jangan terus. Tuh dapat cacing banyak. Mana itu? ada nih. Di sini dia. Mas Dewani. Pak Sudiwani. Mas Sudiwani bilang hajar terus, jangan kasih kendor. Mana dia? Apa kegiatan? Kayu. Buat sampingnya kolam. Oh, untuk apa? Ya. Pagar. Ya. Tentang yang bawahnya itu. Ya. Untuk apa jaringnya kan? Mau kemana Mas? Cari kayu. Yang banyak ya Mas. Ya. Buat apa Mas? Buat pagarnya paranet untuk di pinggiran kolam. Oh, Ini Pak Eko cari apa? Ini dia gali cacing. gali dulu, cacing, baru kan. pasang pancing, baru dia Habis kerja. itu baru saya nyangkul di sana sambil nunggu pancing saya nyangkul. Taruh di mana pancingnya? Di sini. Tuh di belakang. Ini kan banyak ikan gabus. Astagfirullah. Kan banyak ikan gabus itu, ceplung ceplang ceplung ceplang ceplung. Jadi ya udah di anu aja. Daerah sini. Iya. Pak. Itu banyak ikan gabus itu, Mas. Banyak ikan besar gabus. tuh. Di parit tuh kan? Oh, banyak masang tacur Pak Eko. Iya, banyak di situ bapaknya itu ikan gabus. Lama sudah itu hendak dipancing. Dulu ya kami mancing situ. Sebesar ada apa juga? Ada lele juga kemarin Lele juga tuh. situ. Lele rawa tuh ah. Limbat. Oh, berarti dibikinin lubang-lubang. Ya, kita Masaknya dibikinin lubang. enggak, kita bersihin tempat mancing aja, Pak. Kita bikinnya tebas tempat mancing aja. Kalau dulu bersih sudah tuh, saya tebas dulu. Mantap.
Ya, kita sambil nyangkul, pasang pancing kan? Ya, Kita mantap. Nanti kedengaran nyambarnya baru kita cek dia. banyakin cacingnya nanti saya minta. Hai. Ada aja cacing nih. Boleh Ya. itu. Mau mancing di mana, Mas? Mau mancing di mana? Kalau dia mancing cinta dia tuh. Kalau saya mancingnya yang di depan situ, depan rumahnya Pak Eko. Nah, iya. Yang di parit. Banyak cacing nih. Nah. Besar-besar loh cacingnya. Pancing ya, yang sedikit. Nanti kita tambah lagi. Tuh pasang. Hmm? Tuh noh, besar-besar. Tuh, besar-besar ya. Putus deh. Mm-mm. Cantiknya tanahnya nih. Iya. Kita cangkul nih. Bedeng. Kalau anu itu nah, kalau malam tuh semakin ke anu deh ya, semakin tengah malam dia naik air, jadi nggak bisa kita mancing. Iya, dia kan bergeser. Bergeser deh. Putaran banyak. Mm-mm. Cuaca airnya. Baru kalau pagi tuh airnya nggak besar, kecil. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan pagi dia besar, sore dia kecil. Ini gantian dia. Nggak banyak kan sudah itu sayang? Udah kan? Nggak tahu. Tapi Mas Dewani juga mau minta. Nah, iya. Pasang pancing di depan rumah. Tuh. Pak Udah kali ya? Eko mau mancing ikan. Mudah-mudahan dapat banyak. Amin, amin, amin. Biasanya sih besar-besar ya, gabus di sini kan ya. Besar itu. Ayo pasang di sana juga kayak yang tempat yang teduh tuh, yang tempat yang daun-daun besar tuh. Kita sini dulu. Hmm. Sini dulu. Sudahlah, banyak betul sudah tuh. Tuh dibersihkan dulu karena sudah
apa namanya, banyak rumputnya. Baru nanti pasang pancing. Panas Pak Eko. Sementara Pak Eko lagi membersihkan tempat, mau di tempat pasang pancing, aku berlindung di bawah terik matahari. Aku di bawahnya, apa namanya nih, pohon pisang, karena panasnya luar biasa. Jadi aku di bawah pohon pisang, panas banget. Ini Pak Eko lagi masih membersihkan tempat pemancingan biar nanti bisa dipasang pancing di situ. Terus dia kerja biar nanti aku yang jagain. Kalau dapat baru aku teriak, ayo dapat ya. Pak Sudiwani juga lagi sibuk ambil kayu di dalam hutan sana. Pak Sudiwani di hutan sana, dia lagi ambil kayu, tapi dia tidak kelihatan ke sini. Berapa tiga? 3. Itu dalam kayak di situ. Semangat Pak Eko. Ya, katanya. Di sini enak, lindung. Kedengaran aja suara ketinting ke sini itu. Hijau. Ini seminggu lagi 10 hari lah. Ini Pak Eko sama Pak Sudiwani Itu bisa lagi dibantu. ngobrol-ngobrol. Sudah hijau dia. Oh. Ini kemarin kan apa? Sudah bisa dipanen Sambil banyak itu nunggu pun yang bisa pancing. dipilih kemarin kan. Hmm. Cuma itu rusak daunnya nak sempat. Kasih nyala asap. Saya Ditemanin sempat sama Pak Eko Nggak sama Pak diperhatiin Sudiwani. kemarin itu. Ada Obat cemilannya, ada rokoknya, ada minumnya. Kacau tanamannya ini. Itu PR lagi tuh, PR. Karena kalau pas ada kabut, Iya. kita cepet-cepet nyemprot.
entah pagi entah sore itu kita harus ngasih suplaian lagi. Kalau punya saya kan jadi bibit, jadi kan saya masih agak tenang. Iya, ya depannya jadi Iya. bibit ini. Yang sana itu yang depan. Persiapan bibit. Iya, kaget saya lihat waktu tadi subuh tuh. Aku juga tadi ku tengok, oh, Kenapa? kenapa pula rubah nih? Langsung drop lah dia. Aduh, rencana mau Itu panen. anggap aja Iya, enak. rezeki Iya, tertunda kalau enggak. Penting dan nak mati. yang penting tidak mati. Di samping rezeki tertunda berarti Ada kita harus disuruh mempelajari lagi Ah, entah tuh. Iya, betul betul. kesalahan kita apa, Ya. tanaman ini mintanya apa. Ya, kita harus bersabar. Jadi kita bawanya ke situ ya nambah ilmu. Iya, kita Iya kan? dapat pengalaman itu dari tanamannya, bukan pengalaman yang dikasih teori A, B, C dan lain enggak. Itu kalau guru saya itu tanaman itu. Iyalah. Kita harus bisa Belajar. mencermati. Kita belajar situ kan, Iya. guru situ. Kekurangan kita itu Aduh. menyikapi tanaman ini gimana, kekurangan gizinya gimana, tanaman ini mintanya itu di perawatan ini mintanya gimana, Iya. waktunya umur sekian dia minta makan apa, minta semprot apa kan gitu. Ya ini berarti kan kita dikasih pelajaran baru. Iya. Bikin PR baru lagi. Iya, entah itu dari segi perawatan waktu kita lalai dalam penyemprotan ataupun kita menggunakan obat yang lain ini Iya. overdosis atau gimana, kita kan harus Iya. apa itu mempelajari, berarti kan kita dapat pengalaman dari tanamannya. Sedangkan udara ini kan sudah beda-beda. Iya, beda nih cuacanya. Iya. Tadi pagi gerimis, padahal mulai jam setengah 11 tadi malam sampai pagi kan gerimis saja. Iya. Habis itu berhenti waktu subuh sebentar, jam 7 hujan lagi. Nah ini kan Iya. ulat yang belum netas, telurnya kaper, itu cepat netas. Cepat. Ini matahari cuma sebentar. Nah ini kan ada apa itu namanya, penyakit ini kan ada lagi, jadi kita kan mencermatinya lagi. Iya. Suhu udara juga beda, faktur tanah beda. Kalau dibilang teori kalah dengan praktek yang ada di lapangan, Iya. itu pasti sudah. Kita aja nyikapi ngantek kewalahan di gini-gini, bikin olah gini, bikin gini, perawatan model ini, kita sampai kehabisan jurus. Yang berat kan apa nih? Praktek di lapangan. Merawatnya nih. Dicangkul lebih dalam nggak mau, Ya. bedengan terlalu dalam, tanah yang di dalam ini dinaikkan juga ditanami nggak mau, Enggak mau. zat asam terlalu tinggi karena tanah sudah mengandung racun. Ya mungkin itu terjadinya karena pembusukan akar ataupun kayu-kayu yang mau membusuk itu kan. Jadinya kan racun. Sebagian kalau untuk tanaman keras memang hidup, Ya. tapi kalau untuk sayur mayur, Sayur-mayuran. nah ini perawatannya beda. Kalau kita dibilang bodoh, memang saya bodoh, masih tahap belajar kan gitu. Sama kita ini. Kita ini lebih bodoh nih, kita enggak tahu apa-apa. Kita belajar sama Kita Mas- kan masnya. menyikapi dari tanamannya ini mintanya gimana. Ya. Kan gitu. Makanya kadang saya ini kayak orang gila kan. Makanya tuh kalau ada perubahan langsung kita tanya Pak Sudiwani, karena Pak Sudiwani yang ngajar kita. Ya, kita enggak ada apa kan? Kita enggak tahu Pengalaman kita apa-apa. enggak ada. Kadang kayak kewalahan kita memikirkan tanaman itu. Mau nanam diolah begini. Itu kan sebelah itu saya bikin tinggi-tinggi. Yang sebelah Samping, rumah ini, ya, ya, samping belakangnya rumah kan. kandang itu kan. Hmm. Ternyata dia nggak mau. Nah, Apa? kebanyakan yang mati. Iya. Karena tanahnya ini terlalu asam. Maka itu. Nah, ini kan jadi pengalaman. Berarti mintanya itu ukuran sedang. Sedang. Kalau sini nih. Seperti aku sama Pak Eko tuh kan sebenarnya kan enggak tahu berkebun. Cuma Iya. karena kita lihat orang berkebun, Nah, kita ya kepingin juga. ikut-ikutan juga. Tapi kita kan bukan sebat apa aja. Karena tanah yang sini Ikut-ikut sama belajar. jalur depan sana sudah beda. Iya. Tanahnya itu beda. Kalau kita dipaksakan untuk lebih dalam lagi dalam membuat paritan, jadi bedengan ini kan jadinya tinggi.
Pembuktian punya saya yang sebelah itu ungkret-ungkretan aja. Iya. Tapi yang bedengannya ukuran sedang, pertumbuhannya beda. Ya dia yang naik yang ke ambil situ kan tanah bagus dia kan. Iya. Jadi kalau kita sedang bikin bedeng kan. Heeh. Nah itu. Tapi Jadi kalau tanah untuk subur. bedengan yang ditinggikan, semaput itu, itu aja kita kewalahan untuk apa itu dari segi perawatan. Iya. Memang nggak sama. Beda kalau Bibit padinya bagaimana, sudah besarnya Mas? oh sebentar lagi nanam sudah. Hmm. Kalau itu kan kita proyek besar. Makanya kalau dari daun bawang saya masih apa itu bukannya kita nggak ngejar, tetap ngejar, Iya. tapi kan yang penting ini kan saya nanam padi dulu. Iya, karena itu juga. Menunaikan hutang itu kan. Mm-mm. Iya. Karena kita kan dari negara sudah dikasih bibit, Iya. dikasih uang untuk pembersihan. Mm-mm. Berarti kan kita mempunyai hutang untuk menjalankan tugas itu. Iya. Iya, betul. Kalau Harus sila, ditunaikan dulu itu. Iya. sila kalau di daun bawang itu kan hitungan pribadi kita. Iya, kalau Iya kan? untuk dari negara ini kan kita ibaratnya kan Ya. mempunyai hutang harus ditunaikan. Merasa kita tuh merasa apa namanya? Kayak ada punya hutang sama apa itu kan. Iya, karena kita di situ kan Ya enggak tegepan yang apa ya belum terbayar nah itu. enaknya bibit dikasih, obat dikasih, Ya. kita pembersihan lahan sendiri juga dikasih Iya. upah. Nah, itu yang kita Iya. lebih enaknya di situ. Karena kalau dari segi petani itu lebih, kalau sekarang loh ini lebih menonjol, perhatiannya ada yang lebih khusus. Ya. Karena kalau petani ini kan kita udah menyiapkan lahan pangan untuk orang sebanyak. Iya. Kalau nggak ada yang nanam padi, masa kita mau beli beras dari luar negeri terus? Iya, betul juga itu. Kita kan harus mempunyai lumbung padi sendiri, biarpun di kampung. Iya. Kita mesin semuanya sudah dikasih sama pemerintah, dilengkapi di sini. Tinggal apa kita di sini? Ya tinggal kita kerja kan. Kita tinggal menyikapi gimana supaya kita ini beras nggak beli, sayuran kita bisa jual keluar. Ada lebihnya beras pun kita jual kan. Iya. Tergantung manusianya aja. Iya. Tapi kita tenaganya ini waktu juga terbatas kan. Iya. Karena di sini orang satu, lahannya 1 hektar. Iya. Mana mampu. Kualan, Nah, nggak kita sanggup. cari tenaga bantuan juga susah. Iya, kita kan keadaan kita juga. Ya semuanya sibuk sama punyanya sendiri-sendiri. Iya. Iya, kacau sudah. betul. Jadi kita nggak berani angan-angan untuk apa itu nanam lebih banyak gitu nggak berani. Iya, kita ya kerja semampu kita aja lah. Semampu dari segi kita. Tenaga itu terbatas. Mm-mm. Biarpun dibikin royongan, belum tentu mampu. Iya. Sekarang skalanya hektar, bukan untuk per petak, bukan, ini skalanya besar. Makanya kita nggak berani untuk apa itu angen-angen yang lebih panjang atau lebih tinggi, nggak berani. Sesuai kemampuan kita lah. Mm-mm. Gimana sanggup kita? Ya, kalau keinginannya ya Besar besar banyak. keinginannya. Nanamnya luas kan. Ya, Tapi sanggup kalau kita ngurus sama merawatnya itu. Kalau kita nanam banyak yang luas, kalau nggak terawat kan sama aja dengan bohong kan. Nggak ada guna, nggak ada hasil juga kerja kita. daripada kita nanam 2 hektar, Nah, tapi kita kewalahan. iya. Saya milih yang 1/4 tapi Iya, tapi dirawat betul-betul Dirawat sempurna kan. betul-betul. Jadi hasilnya kan sesuai. hasilnya sesuai. Iya. Panas. Padahal tinggal 1 angkatan lagi. Masih ada 1 ikat. Ada buat kandangnya ayam itu. Apa kayu nih? Kelucuan orang 2 bersaudara. Beguling-guling pas Diwani turun di situ. Coba. Kena tuh. Kena. Kendor. Iya kena. Tak ada nih, Bang. Cek dulu kalau nggak percaya. Yang mana kena? Baru dia nampak, Bang. Cek kalau nggak percaya. Iya, Bang. Oh,
Sebelah Pak. Sebelahnya ndak ada. Habis mungkin umpannya apa? Mau habis sudah asap kita itu. Yang kecil. Padahal Itulah aku bilang, bagus mungkin bikin pondoknya di sini aja, daripada di sana kepanasan kita. Aku bilang bikin pondok di sini. Bilangnya, setengah mati lagi angkut ke sini tuh bilangnya. Enggak sih, ini aja kasih kayu cuma berapa. Ya, tempat. Langsung bikin tempat duduk aja. Ya kalau panas sana kan. Panas betul. Kayak gini. Ini langsung ditaruh di sini aja. Ya, itu. Ya bikin tempat-tempat duduk di sini. Jadi kalau panas kan bisa datang sini duduk. Ini kan bagus, ini daun lebar dibikin. Ini kalau kami dok kerja bukan main ramenya kan, gabus di sini coplang coplong. Makanya aku bilang bagus itu ada pasang pancing di situ, aku bilang. Tapi dia nggak mau makan. Nggak mau pula dia makan. Ini Pak Eko habis lihat pancingnya, dan ternyata tadi ada ikan narik tapi dia lepas. Dan pancingnya pun sangkut ya pemirsa. Tapi kayaknya kita mau istirahat dulu. Nanti sebentar lagi kita pasang pancingnya dulu dan kita pulang dulu mangan, karena waktunya mangan. Sore mungkin kita mau tanam lombok sama ubi jalar kalau tidak salah. Sebentar kita mau pergi ambil bibit ubi jalar terus kita tanam. Tapi sekarang ini lagi panas banget matahari ya. Kita udah pasang pancing. Tapi ikannya nggak makan, bilang Pak Eko. Mungkin ikannya lagi pergi rapat atau pergi sekolah atau pergi kantoran kayaknya. Iya Kak Pak Wani? Ya. Kata Pak Wani juga iya, katanya iya, ikannya pergi kantor. Masih rapat lah. Oh, masih rapat. Karena kan ini hari guru. Oh iya. Semangat. Mantap. Istirahat. Lepas dia. Nggak tahu siapa. Pak Wani sibuk ambil kayu buat bikin pagar mentoknya sama buat pagar dia punya kolam ikan. Langsung ke depan aja. Udah panas banget mataharinya.